Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Naji untuk mata kuliah konsep dasar IPA. Di sini saya akan membahas tentang fotosintesis, cara membuat kecambah. Perkecambahan adalah munculnya plumula dan radikula pada biji. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil perkecambahan ini merupakan munculnya tumbuhan kecil dari dalam biji. Proses perubahan embrio saat ini adalah plumula, tumbuh dan berkembang menjadi batang. Radikula tumbuh dan berkembang menjadi akar. Perkecambahan dimulai dengan proses penyerapan air ke dalam sel-sel. Proses ini merupakan proses fisika masuknya air pada biji, menyebabkan enzim aktif bekerja. Enzim merupakan proses kimia. Enzim amilase bekerja memecah tepung menjadi maltose. Selanjutnya, maltose dihidrolisasi oleh maltose menjadi glukosa. Protein juga dipecah menjadi asam amino dan senyawa. Glukosa masuk ke proses metabolisme dan dipecah menjadi energi atau diubah menjadi senyawa. Karbohidrat yang menyusun struktur tubuh, asam-asam amino dirangkaikan menjadi protein yang berfungsi untuk menyusun struktur sel. Asam-asam amino dirangkaikan menjadi protein yang berfungsi untuk menyusun struktur sel dan menyusun enzim-enzim. Baru asam-asam lemak terutama dipakai untuk menyusun membran sel. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perkecambahan. Yang pertama yaitu masa dormansi. Berhentinya pertumbuhan pada tumbuhan dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Yang kedua, imbibisi. Proses masuknya air ke dalam biji suatu tumbuhan karena potensi air yang rendah pada biji yang kering. Selanjutnya yang ketiga, diferensiasi. Diferensiasi merupakan proses pertambahan jenis dan fungsi sel yang jelas. Selanjutnya yang keempat yaitu morfogenesis. Morfogenesis merupakan proses organogenesis berbagai organ yang berguna untuk melengkapi struktur dan fungsi organisme. Pertumbuhan kacang hijau di tempat yang terkena sinar matahari. Pada keadaan ini, kacang hijau mendapat cahaya dengan intensitas yang sangat besar. Akibatnya, pertumbuhan kacang hijau akan lambat karena sebagian besar hormon auksin terurai oleh sinar matahari. Statistik ini paling rendah dari semua data yang ada, yang berarti pertumbuhan kecambah kacang hijau di tempat terang adalah yang paling lambat. 3 objek tidak tumbuh. Hal ini mungkin disebabkan oleh biji yang rusak atau mungkin juga hormon auksin yang tidak bekerja sama sekali. Dan akibatnya kelebihan cahaya. Apabila tanaman ditempatkan pada tempat yang terkena sinar matahari, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditempatkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin seperti yang telah dijelaskan di atas. Hormon auksin ini akan terurai dari rusak sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman akan lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk. Dan daun terlihat segar atau berwarna hijau serta memiliki cukup klorofil. Selanjutnya yaitu pertumbuhan kacang hijau di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Pada tempat yang gelap, kacang hijau tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali. Akibatnya hormon auksin yang terdapat pada biji kacang menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal itu menyebabkan
pertumbuhan kacang hijau menjadi sangat cepat, namun kurang merata, sehingga batangnya lemah. Pertumbuhan kecambah pada tempat gelap paling cepat di antaranya tempat-tempat yang lain. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap cenderung bengkok, tetapi batangnya sangat kuat dan warnanya hijau karena mendapatkan cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacau pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak pada keadaan yang gelap. Hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacau pemanjangan batang, yang akibatnya batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Akan tetapi, dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus dan tidak sehat. Warna batang dan daun pucat serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Tahapan-tahapan cara pembuatan dan prosesnya, yaitu siapkan yang pertama 2 aqua gelas kosong, yang kedua biji kacang hijau yang jumlahnya sama, yang ketiga kapas, yang kelima siapkan air, yang keenam buku tulis, yang ketujuh yaitu mistar atau pengukur. Cara kerja yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pengamatan perkecambahan. Selanjutnya yaitu tanamlah biji kacang hijau ke dalam 2 aqua gelas dan berilah label pada kedua gelas tersebut dan diberi nama gelap dan terang. Selanjutnya yaitu letakkan gelas di tempat yang terang dan gelap dan siramlah pada pagi hari selama 7 hari. Jika biji telah tumbuh, ukurlah panjang batang atau tinggi kecambah. Jika biji telah tumbuh, ukurlah panjang batang atau tinggi kecambah dari 2 tanaman di gelas tersebut. Pengukuran dimulai dari permukaan kapas hingga ujung batang. Lakukan pengukuran tersebut setiap hari selama 7 hari. Tulislah hasil pengamatan dalam bentuk tabel pengamatan untuk membandingkan gelas A dan gelas B. Hitunglah rata-rata tinggi kecambah per hari untuk kedua percobaan tersebut. Di hari ke-7, hitunglah rata-rata tinggi kecambah secara keseluruhan untuk tiap-tiap percobaan. Selanjutnya yaitu buatlah grafik pertumbuhan rata-rata kecambah kacang hijau. Selanjutnya yaitu variabel bebas, intensitas cahaya, variabel kontrol. Variabel bebas atau intensitas cahaya. Variabel kontrol merupakan media penanaman atau jenis kacang, frekuensinya, penyiraman, dan suhu ruangan. Variabel terikat merupakan pertumbuhan kecambah. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan perkecambahan pada biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap akan mengalami kelajuan. Pertumbuhan ini yang tinggi dibandingkan perkecambahan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang. Hal ini disebabkan adanya pengaruh hormon auksis yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.